Selamat berjumpa di acara Bincang Anak. Saya Miko Wendy dari Anak Bisa, platform pembelajaran online untuk anak Indonesia. Bincang Anak adalah acara yang kami buat bagi para orang tua, di mana kami akan berbincang-bincang seputar anak dengan para pakar di bidangnya. Nah, hari ini topiknya kita mau membahas mengenai sekolah ramah anak. Kami mengundang seorang pakar yang sangat ahli nih di bidang kota layak anak, dibanding tentang semua yang mengenai sekolah ramah anak, rumah sakit segala macam, yang namanya kita panggil beliau adalah Bapak Hamid Fatilima. Beliau, saya ketemu beliau pertama di kementerian ya Pak ya. Boleh ya. Pak Hamid mungkin kalau mau menambahkan Pak Hamid. Ya benar, saya sering jumpa dengan Bung Miko itu setiap kalau mau ada evaluasi Kaila. Iya. Ya. Nah, Pak Hamid Fatilima ini juga mempunyai satu YouTube channel yang ngebahas banyak sekali mengenai topik tentang anak, Pak ya. Berbagai macam sekolah, tadi macam-macam ya, Pak ya. Ya. Nah, hari ini kita mau ngebahas mengenai sekolah ramah anak, Pak. Yang kita tahu nih, Pak, saya kan suka dengar juga ada sekolah ramah anak. Nah, Pak Hamid boleh mulai cerita, Pak, mengenai sekolah ramah anak? Baik, terima kasih Bung Miko. Apa kabar? Kabar baik. Hari ini coba kita mau bagi informasi apa itu sesungguhnya sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu Bung Miko adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak. Termasuk di dalamnya itu nanti di setiap sekolah ramah anak itu diharapkan ada mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di setiap satuan pendidikan. Nanti di sana itu selain semua hak-hak anak itu terpenuhi, dan kalau di antara ada siswa yang termasuk dalam kelompok perlindungan khusus, itu ada 15 item yang termasuk dalam perlindungan khusus itu, mereka akan benar-benar terpenuhi. Dan yang paling menarik, ini yang menjadi tantangan ke depan, berharap di setiap sekolah itu ada mekanisme pengaduan. Pengaduan di sini bukan harus selalu yang negatif, tapi ada juga hal-hal yang mengarah ke perbaikan. Bila pada bagian-bagian tertentu di bagian sekolah kita tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh anak-anak, anak-anak bisa mengadu. Selain mereka mungkin mengalami perendahan martabat, dibully oleh temannya, diolok-olok oleh temannya, itu si anak boleh melaporkan. Tapi kuncinya ada di mekanisme. Nah, itu Bung Miko pengantar awal terkait dengan sekolah ramah anak. Oke. Yang namanya sekolah ramah anak itu berarti dari TK ya Pak ya? TK, SD, SMP? Dia dari anak usia dini. Jadi dari pengembangan anak usia dini holistik integratif di sana berharap sudah mulai memperhatikan ramah anak. Lalu kemudian di TK, lalu dilanjut sampai SD, SMP, SMA, sederajat. Berarti sederajat baik itu yang dikembangkan atau diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga oleh Kementerian Agama. Baik itu sekolah yang berstatus sekolah negeri maupun sekolah yang dikelola oleh swasta. Oh, gitu. Oke Pak. Pak, nanya lagi Pak. Jadi kalau kayak pesantren atau sekolah agama yang agama Kristen gitu juga itu termasuk masuk Pak? Termasuk. Itu yang dikelola di bawah penyelenggaraan oleh Kementerian Agama. Itu ada yang dikelola oleh sesuai dengan agama yang ada di Indonesia, itu mereka benar-benar harus dipastikan ramah anak. Nah, ini butuh gerakan-gerakan ke depan Bung Miko untuk terus mengadvokasi, terutama ini yang perlu kita advokasi ya, anak-anak itu sendiri, lalu orang tua, kemudian otomatis tenaga pendidik, tenaga kependidikan, lalu kemudian yayasan-yayasan yang menjadi pengelola maupun dinas-dinas. Sehingga pada saat mereka sudah tersosialisasi, teradvokasi, mereka akhirnya
punya kebutuhan. Inti dari sekolah ramah anak itu nanti kita akan mendorong ada perubahan paradigma dari pengajar menjadi pembimbing. Lalu mereka terutama untuk guru itu mereka akan menjadi orang tua dan menjadi sahabat anak. Jadi bisa kayak kebayang gitu ya Pak ya. nanti, Iya. ya kalau di rumah anak ini sudah terbiasa bersama ayahnya, lalu kemudian guru-guru di sekolah mempelajari bagaimana karakter dari ayah, ibu dari si masing-masing anak melalui portofolio orang tua otomatis ya, yang menjadi bagian di portofolio orang tua, portofolio anak. Jadi akhirnya setiap guru itu berharap mereka akan menjadi sahabat dari anak-anak mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua berharap, ya ini tantangan. Lalu yang kedua orang dewasa memberikan keteladanan. Nah, ini yang kuncinya Bung Miko. Jadi menjadi teladan. Jadi apapun yang mereka lakukan itu memang harus dengan pertimbangan. Jadi tidak sembarang guru itu berkata-kata dengan yang tidak sesuai. Nah, akhirnya anak-anak akan belajar. Oh, aku mengidolakan guruku ini karena apa? Jadi seperti dulu Bung Miko, bagaimana kita punya idola guru matematika, lalu Pak. Ada guru bahasa. Nah, sekarang ini juga berharap jadi seperti itu nanti juga. Lalu yang ketiga nih, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Nah, melindungi anak ini yang perlu kita sama-sama pahamkan. Melindungi itu artinya anak mau berbicara dengan siapapun di sekolah, dia tidak khawatir. Dia tidak tidak takut. Jadi apa yang nanti akan keluar dari mulut anak itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh anak. Tapi yang menjadi kunci adalah orang dewasa di sekitarnya. Orang dewasa menciptakan ruang bagaimana anak itu berani untuk berbicara dengan dia. Dengan catatan ini memang butuh latihan ya, praktek-praktek baik itu di rumah maupun di sekolah, agar anak-anak itu mereka mengetahui etika berbicara dengan orang lain. Jadi berbicara dengan teman sebayanya seperti apa, berbicara dengan teman yang di bawah usianya, lalu di atas usianya, kemudian dengan guru. Ini kan perlu dilatih oleh anak. Nanti mungkin Bung Miko ada satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap anak, itu adalah public speaking. Dan melalui public speaking itu kan pemilihan kata-kata, apakah kata-kata ini sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, lalu dimengerti oleh orang, lalu kemudian orang yang mendengar ini tidak merasa tidak ada masalah, mungkin tidak merasa dikritik, tetapi sebetulnya permintaannya itu untuk perbaikan, tetapi orang dewasa mendengarkan nyaman, lalu anak yang menyampaikan itu merasa tidak ada beban. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu yang dimaksud mereka terlindungi, orang dewasa di sekitarnya itu menganggap setiap siswa itu adalah anaknya dia sendiri. Jadi kebayang oleh kita bahwa setiap anak itu merasa bahwa kepala sekolah, satpam, terus guru, kemudian tata usaha, lalu kemudian yang suka membersihkan di sekolah, lalu kemudian yang ada di kantin itu merasa ini anak dia, dan si anak menganggap itu ayah dia atau ibunya dia. Nah, kalau itu terjadi, ini rasa terlindungi itu benar-benar terwujud. Lalu yang keempat itu memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak. Jadi ada 6 komponen sekolah ramah anak, Bung Iko. Ini yang harus kita ketahui bersama-sama. Begitu. Apa aja tuh Pak? Namanya itu apa aja tuh Pak? Pertama, komponen yang pertama itu di sekolah itu ada kebijakan ramah anak.
Nah, bagaimana membentuk kebijakan ramah anak itu? Itu diawali dengan setiap siswa di kelas, otomatis kan di bawah ketua kelas, itu mereka mendiskusikan bagaimana nih kita ciptakan kelas kita menjadi kelas ramah anak. Kelas ramah anak itu misalnya mereka buat semacam deklarasi menggunakan kalender bekas. Kan kalender bekas itu di belakang kalender kan masih putih bersih ya. Mereka menulis, aku ingin kelasku tidak ada yang memarahiku. Lalu aku menginginkan temanku selalu membantuku. Lalu aku menginginkan temanku suka berbagi. Aku ingin temanku tidak melakukan kekerasan kepada aku. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang sangat itu tiap menarik. anak Pak, atau maksudnya kita bikin satu ditempel di kelas maksudnya? Berarti di kelas itu kita buat, nanti tulis, masing-masing anak nulis di mananya bekas kalender ya? Itu. Nah, lalu itu kemudian oleh ketua kelas, bagaimana kita setuju seperti yang kita tuliskan? Nah, kalau setuju semua, ayo tanda tangan. Nah, jadi itu satu deklarasi. Nah, kemudian hasil deklarasi dari kelas ini, Bung Miko, dibawa ke sekolah. Jadi akhirnya menjadi satu deklarasi sekolah ramah anak. Nanti kepala sekolah menyediakan satu seperti spanduk yang ditandatangani bersama-sama. Lalu hasil dari itu akan dikuatkan oleh kepala sekolah melalui surat keputusan kepala sekolah bahwa sekolah ini menetapkan diri menjadi sekolah ramah anak. Nah, lalu kemudian kepala sekolah, supaya ini akan tercatat oleh wali kota atau bupati, itu melaporkan ke dinas pendidikan dan kebudayaan. Lalu kemudian dinas pendidikan kebudayaan mengetahui sekolahnya ini sekolah ramah anak. Dan itu ada pedomannya, Bung Miko, nanti dibantu oleh teman-teman dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu tadi satu ya Pak ya? Itu baru satu dulu. Iya. Nah, yang kedua itu terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi hak anak. Nah, ini mereka benar-benar harus dilatih, seperti saya kan sering kemana-mana itu, Bung Miko. Iya, betul. Melatih hak-hak anak dan sekolah ramah anak itu, kan Indonesia sejak tahun 90 itu telah meratifikasi konvensi hak anak. Nah, ratifikasi itu maksudnya? Intinya adalah perjanjian kepala-kepala negara di dunia berjanji untuk memenuhi hak-hak anak. Nah, di konvensi itu nanti mereka akan mengetahui apa saja prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ada di konvensi anak. Nah, prinsip yang paling utama itu pertama adalah non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi itu artinya tidak boleh kita membuat orang lain tersisih karena latar belakang, karena suku, karena keturunan, karena agama. Itu dia tidak boleh merasa tersisih. Jadi dia harus dianggap sebagai manusia yang memiliki hak yang sama seperti orang lain. Jadi tidak ada pembedaan. Dan prinsip ini salah satunya, Bung Miko, nanti ditandai dengan tidak ada orang yang suka mengolok-olok orang lain. Kalau masih ada di sekolah itu berarti dia masih diskriminasi. Ini menjadi sangat ya kalau bisa penting. Bagus Pak ya. Ya. Saya beruntung Pak. Pengalaman saya lagi dulu sekolah di Terbakti dulu di Bandung. Itu kayaknya kalau masalah ras, masalah agama itu nggak ada sama sekali sih. Kita nggak kerasa, malah saya dulu sampai lagi SD sampai nggak ngerasa ada bedanya gitu. Malah saya pikir baru kerasa itu baru udah lulus dari kuliah. Dan kuliah di ITB juga kan campur semua.
Tapi Iya. masih ada diskriminasi, maksudnya mengolok-olok anak-anak yang misalnya tinggi atau anak-anak yang pendiam, nah itu ada sih Pak. Jadi bukan ras tapi apa yang wah ini anak kok gede banget nih dibanding anak-anak lainnya gitu. Itu malah kita candain. Malah kasihan ya, malah orang yang gede malah dicandain. Mereka punya alasan untuk saling kedekatan. Padahal orang yang diolok-olok itu atau dicandain itu sebetulnya tidak suka. Iya nggak suka Pak. Itu yang sebab itu termasuk diskriminasi. Dan itu akhirnya kalau Bung Miko suka lihat ada orang yang suka mengolok-olok, dulu dia sebetulnya korban. Korban, dia pernah direndahkan, akhirnya dia mau balas nih. Itu yang terjadi. Tapi dan itu biasanya gimana Bung Gio? Enggak, saya kan lagi SD, saya masih ingat sih Pak. Ngolok-ngolok anak yang gede banget Pak. Saya masih kecil banget, nah terus kan dikejar kan. Jadi anak-anaknya seneng gitu ngolok-ngolok kejar. Dan saya ketangkep Pak. Ditangkap sama anak gede itunya. Terus anak gede nanya, Miko kenapa kamu nyandain gini? Kamu kenapa gitu? Terus saya di situ saya mikir Pak, iya ya dia nggak salah apa-apa. Terus dia kok nggak jahat juga, saya baik. Dia justru baik, kenapa saya mesti ngolok-ngolok? Akhirnya saya udah gitu nggak pernah lagi. Iya. Kesadaran itu harusnya dibentuk sejak dari kecil. Iya benar-benar. Nah, ini gurunya juga gitu ya harusnya ya. Gurunya harus dilatih. Makanya guru dan tenaga kependidikan. Jadi semua orang yang ada di sekolah itu memang benar-benar dia harus terlatih. Dengan mereka sudah terlatih konvensi hak anak, berikut dengan sekolah ramah anak, mereka akan semakin ramah terhadap anak. Itu yang prinsip pertama, non diskriminasi. Prinsip yang kedua itu adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi guru sekarang apalagi Bung Miko, anak adalah pusat, guru fasilitator. Jadi yang harus mendeteksi atau memportofoliokan si anak itu adalah guru ini nanti, supaya dia assess dulu kan. Jadi ada semacam mengkaji anak ini keunggulannya di mana, kekurangannya di mana. Dia lewat keunggulan dia itu yang kemudian dioptimalkan oleh gurunya. Jadi difasilitasi. Sehingga kalau ada 30 siswa di kelas, berarti ada 30 pusat kan? Berarti ada 30 keunggulan. Guru tidak perlu susah-susah, hanya memfasilitasi. Jadi bagaimana nih menajamkan keunggulan siswa A, bagaimana menajamkan keunggulan siswa B. Akhirnya masing-masing siswa itu punya keunggulan. Ambil contoh misalnya, ada anak itu dia unggul di matematik, ada anak unggul di IPS. Setiap keunggulan ini supaya tidak hanya satu anak yang menguasai lebih dalam, akhirnya nanti anak yang unggul ini mendampingi teman-temannya. Jadi saling tukar. Terbayang tidak Bung Miko nanti kehidupan anak-anak itu saling menghargai. Tidak ada lagi yang mau mengolok-olok temannya, karena coba olok-olok yang bisa matematika, nanti tidak bisa matematika kita. Iya. Itu yang atau apa ya? Itu yang diharapkan tuh. Nah, kalau itu terjadi, ini menjadi penting. Akhirnya guru harus tahu kepentingan terbaik bagi anak. Lalu yang ketiga, dia harus memperhatikan hak hidup anak. Hak hidup anak itu minimal Bung Miko berkata ah saja itu tidak boleh. Apa? Berkata apa? Berkata ah. Kenapa Pak? Berkata ah saja itu perendahan martabat. Maksudnya gimana Pak? Maaf. Kamu nggak tahu gitu. Itu masa begitu nggak bisa. Itu meremehkan kan? Iya. Tapi iya. Canda sih Pak, enggak ya? Jangan ya, baiknya. Itu tidak boleh. Itu perendahan yang paling rendah. Jadi berkata ah saja tidak boleh, apalagi memarahi, melotot. Nah itu menjadi poin. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi melakukan kekerasan. Itu guru maksudnya. Kebayang? Guru maksudnya. Itu maksudnya. Ya. Kenapa? Karena anak itu dia adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat yang diberikan Tuhan. Kalau dia direndahkan berarti kita merendahkan ciptaan Tuhan kan. Nah itu di situ poinnya Bung Miko. Jadi akhirnya sesama teman saja tidak boleh merendahkan, apalagi merendahkan makhluk lain.
merusak tanaman, mengganggu hewan, atau mengganggu lingkungan hidup, tidak buang sampah sembarang, karena kita saling menghargai. Kalau itu sudah terbangun, itu kan diawali oleh guru yang akan memotivasi anak. Lalu yang terakhir ini kuncinya di prinsip ini adalah mendengarkan suara anak. Jadi ini kunci sekali, mendengarkan suara anak menjadi penting. Itu guru-gurunya itu harus terlatih kompetensi anak. Biasanya itu latihannya ada 3 hari, ada 1 minggu, tergantung desain pelatihan. Itu yang kedua di komponen sekolah ramah anak. Yang ketiga itu proses belajar yang ramah anak. Proses belajar yang ramah anak yang tadi Bung Miko, setiap anak adalah pusat, guru fasilitator. Jadi kalau guru menjadi fasilitator kan dia harus memfasilitasi apa yang diinginkan oleh anak itu, apa yang menjadi kebutuhan anak itu kan. Pada saat misalnya mata pelajaran matematik, bagaimana kita memfasilitasi masing-masing anak ini. Pasti ada yang unggul di bagian pengurangan, ada unggul di perkalian, tapi ada yang unggul di bilangan prima, kemudian ada yang menyangkut kalau grafik. Itu kan masing-masing anak-anak itu pasti punya keunggulannya. Seperti Bung Miko dulu di kelas kan ada kok dia hebat banget ya di matematika di bagian A atau di bagian matematika sosial. Kalau kita tanya, dia mudah menjawab. Itu si guru memfasilitasi. Begitu juga ada anak keunggulannya dia di ilmu sosial. Jadi apa saja dia hafal, dia kuasai gitu. Tanyain nama-nama presiden, dia tahu. Karena dia menguasai itu. Lalu ada yang anak, dia kalau nulis puisi atau menulis cerita kok gampang sekali ya. Harapannya si guru itu memfasilitasi keunggulan masing-masing anak. Mau nanya Pak ya, itu kalau jadi misalnya ada yang unggul di A, ada yang unggul di B, itu yang unggulnya itu malah harus dilanjut ya Pak ya. Jadi bukan yang harus lemah yang dikejar. Misalnya dia lemahnya bahasa Sunda atau dia lemahnya menyanyi, kan dulu mah ada kesenian ya. Yang dia tapi kita malah ngunggulin yang memang dia bagus di situ ya. Iya, jadi keunggulan dulu yang diutamakan, yang kita fasilitasi. Kemudian apa kekurangan dia? Kekurangan dia ini nanti diisi oleh teman-temannya dia supaya lebih semakin kuat. Masing-masing teman juga punya keunggulan yang lain juga kan. Terus yang teman yang lain itu akan mengisi atau mendorong. Jadi akhirnya nanti kenapa di sekarang ini proses belajar itu diutamakan ada kerja kelompok. Kerja kelompok itu artinya sebetulnya pertama membantu anak-anak sejak dari awal dia harus bekerja tim. Dengan dia bekerja tim, dia akan tahu nih apa nih keunggulan dari si A. Mungkin dia terbiasa memimpin, akhirnya kita pilihkan jadi ketua. Terus ada yang satu keunggulannya dia kayaknya mengatur segala sesuatu terkait dengan pemasukan dan pengeluaran, akhirnya kita minta dia jadi bendahara. Terus ada yang dari segi menulis dia sangat rapi, akhirnya dia jadi sekretaris di kelompok itu. Dan akhirnya pada saat ada tugas-tugas, ada yang jadi presenter, ada yang jadi moderator kalau ada diskusi, sehingga kelas itu menjadi kelas yang hidup, terutama di kelompok. Begitu juga pada saat dia dikembalikan sebagai individu, dia akan menonjol juga dari aspek yang dia unggulkan. Jadi akhirnya di kelas itu benar-benar hidup. Itu kapan akan terjadi? Melalui konsep sekolah ramah anak ini, proses belajar yang didorong itu seperti itu. Ini sebetulnya sudah dikembangkan sejak zaman dulu, namun berbagai kebijakan akhirnya berubah-ubah. Tapi sekarang ini di Indonesia mulai berlaku kurikulum 2013. 2013 itu
itu sebetulnya kalau kita telusuri itu juga sudah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu Ki Hajar Dewantara dulu mengembangkan taman siswa itu kan pernah ke Belanda. Nah, di sana kan ada ahli-ahli pendidikan belajar dari Montessori dan Froebel. Nah, kita mau ambil Montessori. Nah, Montessori itu dia menjadi guru yang hebat dan sekarang di seluruh dunia mengikuti konsep yang beliau kembangkan. Itu diawali dengan membimbing anaknya sendiri yang memiliki anak spesial, memiliki kebutuhan. Akhirnya dia fasilitasi, ternyata setiap anak itu memiliki spesial atau keunggulan. Nah, itu yang kemudian didorong. Konvensi hak anak, terutama di pasal 19, itu Komite Hak Anak PBB mendorong bagaimana kita memastikan setiap anak adalah pusat, guru sebagai fasilitator. Lebih berat, Pak. Tugasnya buat guru-gurunya berat ya. Orang tuanya juga jadi lebih berat. Kalau gurunya sejak dari awal mengikuti sejarah anak, itu akan lebih mudah. Untuk itu setiap orang tua kenapa didorong menjadi pendidik pertama dan utama, kan mereka yang mengetahui sejarah dan latar belakang anaknya itu sendiri. Untuk itu setiap orang tua ke depan mereka akan dibimbing melalui parenting tentang bagaimana mereka coba mengikuti sejarah perkembangan anaknya. Wah, ini kalau sampai mendeteksi dua hal, bakat dan minat anak. Oke. Wah, kalau ini Pak, kalau sekolah-sekolah udah gini bagus banget Pak ya. Kalau udah ikutan seperti ini. Itu yang kita mau dorong terus-menerus. Dan ini ada yang promosi nggak sih Pak? Maksudnya sekolah ramah itu penting, itu ada yang promosi nggak sih? Jadi sehingga sekolah-sekolah swasta atau sekolah kalau sekolah negeri wajib nggak? Atau mereka tergantung mereka mau atau nggak mau, atau mereka semua mau? Kan itu lebih tergantung dari wali kotanya. Oh, tergantung dari wali kota. Wali kota dan bupati yang mendorong semua sekolah melalui keputusannya kan meng-SK-kan semua sekolah menjadi sekolah ramah anak. Nah, sehingga orang-orang atau setiap sekolah sudah di-SK-kan oleh wali kota atau bupati kan bertanya, apa itu sekolah ramah anak? Nah, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah disiapkan konsepnya. Nah, sekarang di kementerian itu kan ada bimbingan teknis terkait bagaimana mengembangkan sekolah ramah anak. Lalu kemudian melalui evaluasi KLA kan ada salah satu indikator memastikan setiap kabupaten kota itu ada sekolah ramah anak. Kalau tidak ada, mereka akhirnya tidak akan mencapai kategori yang dituntut oleh indikator KLA. Jadi akhirnya mau tidak mau memastikan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Nah, tinggal bagaimana? Apa saja komponen? Nah, komponen ketiga ini adalah proses belajar sekolahnya memang benar-benar ramah anak. Itu yang ketiga. Yang keempat ini adalah sarana dan prasarananya ramah anak. Bung Miko, sarana dan prasarana yang ramah anak itu tidak harus mahal. Jadi harus kita garis bawahi, tidak harus mahal. Contohnya dan tidak apa, harus Pak, mewah. Contohnya apa Pak? Yang sarana dan prasarana. Seperti waktu di pintu gerbang, itu dia didesain agak menjorok ke dalam. Agar? Supaya kalau ada kendaraan mau berhenti di depan sekolah, dia kan agak masuk kan? Tidak akan mengganggu pintu masuk jalan. Jadi jalan itu dia bebas. Nah, coba cek sekarang di sekolah-sekolah yang bagus itu ada nggak ruang pada saat orang tua mengantar anak, baik itu melalui mobil atau sepeda, motor, ada nggak fasilitas untuk itu? Ya. Justru malah mau munculkan kemacetan kan? Iya, ada. Ada yang Karena udah memang ada. Di jalan raya gede sih Pak, jadi susah mau diapain lagi, bangunannya udah jadi. Iya. Ya, tapi memang perlu ya Pak ya. Ya, itu makanya seorang wali kota melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk menentukan desain kota itu kan ada RT RW-nya, tata ruang wilayah
itu kan harus diatur. Nah, itu sampai ke desain sekolahnya harus seperti apa. Nah, ini sapras pertama, jadi pintu masuk dulu. Pintu selanjutnya sekolah ramah anak itu dia ditandai sudah mulai ada parkir untuk disabilitas. Jadi ada parkir khusus untuk disabilitas, lalu apa lagi? Ada jalur untuk kursi roda. Kursi roda tidak harus mahal kan, cuma jalurnya itu. Kemudian ada toilet. Lalu betonnya itu harus tumpul. Oh. Ini SD atau SMP, SMA juga, Pak? Semua, dari PAUD sampai SMA. Karena anak-anak itu punya kebiasaan kejar-kejaran kan. Betul lari-lari apalagi, Pak. Iya. Itu kalau ya kita berharap tidak terjadi mereka sampai terbentur, tapi kalau terbentur di tembok yang tumpul, itu kemungkinan besar traumanya tidak terlalu separah kalau temboknya agak lancip. Nah itu, mejanya juga. Lalu, jadi intinya tidak licin, tidak becek, bersih semua. Oke, siap. Jadi intinya saprasnya itu tidak harus mewah, tidak harus mahal, tetapi kesederhanaan yang kemudian membuat orang merasa nyaman. Kalau lebih malah lebih bagus. Itu intinya sebetulnya. Tapi yang menjadi kunci ini yang kelima, Bung Miko, yaitu partisipasi anak. Partisipasi anak itu sejak dari mana? Sejak dari membahas kebijakan sekolah. Si anak mulai diajak untuk berdiskusi. Anak-anakku, kita mau jadikan sekolah kita sekolah ramah anak. Coba tolong pikirkan apa pendapatmu. Anak-anak itu kan punya kebiasaan-kebiasaan. Tapi kalau mereka sudah terbiasa di rumah, selalu ditanyakan oleh ayah ibunya, nah ini papa mau membuat ini, tolong deh pikirkan sama kalian apa pendapat kalian. Itu kalau sudah terbiasa di rumah, pada saat dia akan dimintai pendapatnya di sekolah, insya Allah anak itu akan mudah menceritakan. Itu tergantung dari apa yang dia baca, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami. Itu yang kemudian nanti terekspresikan. Kalau anak sudah terbiasa dia berbicara dengan penuh sopan santun, menghargai orang lain, pasti orang yang akan mendengarkan juga senang. Begitu juga pada saat dia mau memperbaiki atau mengusulkan sesuatu yang menurut dia kok belum ada di sekolah ini, akan lebih baik kalau ada. Si anak-anak juga memiliki kemampuan, baik itu melalui suara dia atau melalui tulisan dia atau gambar dia. Jadi di partisipasi anak ini tidak hanya anak itu didengar melalui suaranya, tapi bisa saja dalam bentuk tulisan. Itu yang pertama pada saat penyusunan kebijakan. Pada saat mengevaluasi gurunya kan juga kena. Sekarang Bung Miko atau dulu juga pernah nggak di kelas kita mau menilai guru kita, apakah guru kita memberikan materinya mudah tidak dipahami, lalu penampilan di kelas seperti apa, apakah dia ramah. Nah itu si siswa diberi ruang untuk mengevaluasi guru. Kalau di perkuliahan ada satu ya. Maaf Pak, nanti saya cut. Itu apa? Ada nyamuk, saya jadi apa? Takut. Tadi kan itu udah kan ada demam berdarah. Oke, yuk Pak, lanjut Pak. Tadi kasih nilai ke guru gitu Pak ya? Menilai guru. Jadi si siswa atau murid dia diberi kesempatan untuk menyampaikan apa menjadi keunggulan guru, apa yang menjadi kekurangan guru demi kemaslahatan sama-sama di sekolah juga kan. Nah itu biasanya nanti tertutup atau enggak sih Pak? Oh biasanya untuk diskusi kan lewat diskusi kelompok otomatis nanti akan dibimbing oleh, jadi ada diskusi kelompok itu
berarti kan sudah tematik ya, sudah Iya. memang spesialis. Atau bisa saja melalui checklist kan, Iya. itu kan checklist dia Oh iya, dia ngisi ya. Milih. bisa saja menggunakan koin yang gambar senyum, yang marah-marah, yang datar, kan Iya, bisa iya. tuh. Nah, itu bisa Iya. dilakukan. Itu untuk menilai guru, kemudian menilai proses belajar mengajar. Si anak juga mau didengar ini baiknya seperti apa, gurunya seperti apa. Lalu kemudian pada saat mengembangkan sapras, sarana dan prasarana itu, kita harus tanya sama anak yang menurut kalian itu seperti apa. Coba tolong pikirkan. Jadi akhirnya anak-anak berpikir atau anak-anak berdiskusi dengan temannya. Seperti ada teman saya itu, dia ambil doktoralnya di Inggris. Tahu nggak Bung Miko, dia arsitek, cuma meminta anak-anak bagaimana mendesain ruang perpustakaannya. Nah, dia kembali ke Indonesia, itu juga yang dia lakukan, proyek-proyek untuk mendesain sekolah ulang gitu? Perpustakaan? Iya, perpustakaan sekolah. Oh, itu juga perlu didesain. Perlu. Coba Bung Miko sekali-sekali datang ke perpustakaan sekolah, kan agak monoton gitu. Iya, betul. Jadi hanya kumpulan apa? Rak-rak. Kumpulan rak-rak yang tidak indah. Iya, betul. Coba kalau sekarang udah beda ya harusnya ya. Ya, kita kemana? Ke lihat perpustakaan terbesar di Beijing. Desainnya hebat banget. Yang terbaik sekarang di dunia ya. Belum pernah kan ya, yang Pak. Bagus. Bagus sekali. Cari di perpustakaan di Beijing, desainnya menarik. Dibandingkan dengan yang di Eropa kan masih klasik ya. Karena dulu dia klasik, akhirnya dia tetap mempertahankan keklasikannya. Kalau di Beijing, sekarang di Indonesia, di Merdeka Barat perpustakaannya itu canggih saya lagi. mau ke sana tuh, Pak. Katanya bagus ya? Coba. Itu kan dia katanya bagus banget ya. Sekali desain. Pengen ke sana Pak. Baru 3 tahun 4 tahun yang lalu ya diresmiin ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, sekarang kita harus punya kartu dulu, lalu kemudian harus daftar dulu karena ada kuota untuk mencegah apa? PPKM itu ya. Iya, PPKM. Itu jadi bukunya baca di sana kan, bukan bawa keluar, atau bawa keluar? Baca di sana. Tapi kalau kita mau akses untuk baca di laptop kita, nanti diberi akses juga. Tapi keuntungan di Perpustakaan Nasional itu semua hal-hal seperti audio, video, kemudian peninggalan zaman dulu itu tersimpan rapi di sana dan kita bisa mengakses. Itu si anak diminta untuk mendesain. Nah, itu yang kelima. Jadi partisipasi anak. Lalu yang terakhir, komponen di sekolah ramah anak itu peran dari orang tua, lalu organisasi yang ada di sekitar sekolah, kemudian dunia usaha. Tapi yang paling penting itu adalah peran dari alumni. Kan alumni itu bukan saja ada alumni yang sukses ya, tapi semua alumni itu sebetulnya mereka punya cerita yang menarik dan itu yang kemudian dikontribusikan di sekolahnya untuk menghindarkan. Dulu Bung Miko, alumni kan suka dihubungkan dengan kalau ada tawuran atau ada kasus-kasus dengan sekolah itu, di belakangnya ada alumni. Nah, itu yang kemudian melalui sekolah ramah anak, energi positif dari alumni itu benar-benar dioptimalkan. Misalnya nanti Miko akan senang misalnya dengan angkatannya ada satu ruangan ditulis di sana angkatan 93 atau angkatan 94 dan nama-nama dari alumninya itu tertulis. Betapa senangnya pada saat kita reuni ya, bisa lihat itu. Nah, itu ke depan kita dorong bahwa alumni itu dia meninggalkan jejak yang terbaik di sekolahnya masing-masing. Itu Bung Miko terkait dengan 6 komponen sekolah ramah anak. Jadi intinya nanti sekolah ramah anak itu
anak benar-benar hak-haknya terpenuhi. Lalu kalau dia mengalami kekerasan atau apa, dia tertangani. Jadi tidak ada anak yang dikeluarkan dari sekolah. Lalu yang paling penting di sekolah ramah anak itu ada mekanisme pengaduan. Nah, itu. Nah, kayak yang kemarin-kemarin marak kali Pak ya, yang kalau ada yang, tapi itu susah ya Pak ya kali ya Pak ya, karena kalau udah sampai ke sekolah kan nanti di gap sama sekolahnya nggak akan dilanjutin kali Pak, atau gimana? Itu yang dengan sekolah ramah anak kan sekarang sekolah ramah anak itu bukan hanya sekolah itu yang ada, tetapi sudah melibatkan banyak pihak kan di luar. Jadi di sana ada gugus tugas namanya yang perlu melibatkan kepolisian, melibatkan tenaga kesehatan. Karena di setiap sekolah sekarang kan ada UKS-nya. Lalu memastikan sekolah itu bersih, lingkungannya, sanitasinya, toiletnya bersih, lalu jajannya juga berkualitas. Itu kan tugas dari dinas kesehatan. Mereka punya program UKS juga di sana. Lalu yang menarik juga ada program dari dinas lingkungan hidup untuk mengembangkan sekolah adiwiyata. Sekolah benar-benar hijau. Lalu ada dari narkotika untuk memastikan sekolahnya aman dari narkotika. Itu akhirnya kalau sekolah itu sudah tergabung bersama-sama menjadi sekolah ramah anak, dia tidak akan berdiri sendiri. Jadi setiap ada masalah itu ada penyelesaiannya. Lalu kalau bisa bagus ya Pak. Kalau ya ini yang kita terus harus advokasi ke daerah, tapi kan orang daerah suka banyak hitungannya. Mereka pingin langsung jadi, padahal untuk membangun sekolah ramah anak itu berproses. Iya. Tidak simsalabim. Karena banyak yang harus kita pengaruhi. Terutama wali kota, bupati. Oh, itu pengaruhnya lumayan Pak ya. Iya, itu penting deh. Terus yang kalau ada, ini yang menarik Bung Miko, kalau di sekolah itu ada masalah, sebetulnya bukan hanya sekolah itu yang bermasalah, tetapi orang tua, keluarga, tapi yang paling utama masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu. Apakah masyarakat itu memperhatikan, mengawasi, dan ikut bertanggung jawab. Tapi yang paling kunci juga adalah tokoh masyarakat. Jadi ya tokoh adat yang menjaga nilai-nilai di mana ada sekolah itu tetap harus hidup. Dia harus yang memastikan. Dia tidak hanya berdiam diri, nanti harus ditelepon datang. Harusnya dia proaktif. Begitu juga Pak RT, Pak RW. Kan setiap sekolah itu ada di komunitas kan. Iya betul. Kadang-kadang kepala sekolah juga yang tidak pernah panggil Pak RT, tidak pernah mengundang Pak RW, eksklusif karena merasa eksklusif. Ya. Padahal sekolah yang baik adalah sekolah yang menyatu dengan masyarakat. Sehingga kalau ada masyarakat pingin ada pesta, boleh nggak pakai aula sekolah? Jadi akhirnya jadi masyarakat dekat. Iya. Nah, sekarang Pak. Ada nggak seperti itu Pak Miko? Saya nggak tahu ya Pak. Mungkin ada ya, tapi mungkin jarang ya Pak ya. Saya nggak tahu gimana Pak. Sebetulnya kalau di daerah, di kota-kota. Dan itu bisa jadi itu kan salah satu sumber pendapatan ya. Betul. Dan supporting system juga ya, kalau ada apa mereka bisa saling bantu ya. Tapi intinya sebetulnya masyarakat terbantu karena tidak semua masyarakat yang dapat menikahkan anaknya di ruang-ruang yang layak kan. Kalau ini ada aula sekolah, kenapa tidak ya? Tapi tidak di hari kerja, mungkin di hari Minggu dengan aturan biasa ya. Jadi akhirnya sekolah itu hidup dan sekolah itu merasa dimiliki oleh masyarakat. Apapun yang terjadi di sekolah itu masyarakat tahu. Coba sekarang Bung Miko,
Kalau kita berkunjung di beberapa sekolah kok kehilangan laptop, kehilangan lampu, karena masyarakat tidak merasa memiliki. Iya, dia nggak Iya. ngerasa satu. Iya. Ada satu, ini cuma perusahaan ya, perusahaan dia di Padalarang atau di beberapa tempat dia punya pabriknya. Waktu zaman kekacauan terjadi, pabriknya aman. Kenapa? Karena setiap ada kegiatan bakti sosial di sekitar pabrik, direksinya itu Ikut memberikan turun. pelayanan. Ya, bagus. Jadi gitu, pada Pak. saat terjadi kekacauan, masyarakat inilah yang menjadi pagar. Iya, karena kenal juga nanti si Miko. Iya. Itu yang Tadi jadi 6 Pak penting. ya, tadi jadi 6 Iya, ya Pak ya. 6 komponen. Iya, saya sih kemarin mikir Pak, jadi untuk guru, untuk orang tua ya. Saya kan dulu lagi saya masih baru punya anak itu kan saya bingung milih sekolah. Iya. Harusnya sekolah ramah anak ini juga jadi salah satu tanda ya. Oh, ini sekolah ini udah masuk. Nah, ini mungkin banyak orang tua yang nggak mikir itu penting ya. Mungkin semoga dengan ini jadi mereka jadi bahan pertimbangan juga Pak ya. Iya. Untuk itu sekarang Kementerian Pemberdayaan sudah mulai mengembangkan pedoman standarisasi sekolah ramah anak. Salah satu manfaat kalau sekolah itu sudah terstandar ramah anak, orang tua tidak perlu lagi mencari sekolah mana yang tepat untuk anak. Karena dia semua sekolah sudah terstandar dan sudah sama kan. Jadi akhirnya menjadi efektif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah dari segi budgeting, dia sudah memiliki standar. Tidak itu Bapak waktu itu ikutan ya Pak ya? Bikin standar sama udah disahin belum Pak? Belum disahkan, masih dalam proses. Tapi saya aktif untuk penyusunan standar untuk ruang bermain anak, lalu tempat penitipan anak, sama pusat pembelajaran keluarga. Tapi untuk bimbingan teknis sekolah ramah anak, untuk materi konvensi hak anak, saya yang suka menjadi narasumbernya. Iya. Itu kalau udah ada standarnya, berarti nanti ada akreditasinya ya Pak ya? Iya, betul. Berarti nanti jadi kayak dapat sertifikat bisa 5 tahun atau setiap tahun atau setiap 3 tahun sekali gitu ya? Iya. Ya kalau ada dan ya. itu yang menjadi satu kebutuhan ke depan. Ya itu semoga jadi ya Pak ya. Jadi sekolah-sekolah berlomba pada pengen bikin sekolahnya ramah anak. Orang tuanya juga tenang kalau saya dengar, sekolah ramah anak, tenang. Minimum anak saya di situ nggak didiskriminasi, atau minimum anak saya nanti nggak kecelakaan lah. Ya walaupun tetap bisa terjadi, tapi lebih aman lah ya Pak ya. Lebih terhindar lah minimal ya. Iya. Dan kepercayaan diri orang tua juga semakin tinggi. Karena orang tua itu sendiri yang ada di dalamnya kan. Jadi tidak lagi seperti dulu. Bung Miko pernah kan menerima rapot anak kita di saya sekolah ya sendiri kan? Dulu merah sering Pak lagi SD 3-4 terakhir suka mendampingi anak kita ambil rapot kan. Iya betul. Nggak, kalau lagi itu kalau nilainya jelek harus datang orang tuanya Pak. Oh gitu. Kalau dulu ya. Kalau sekarang harus sih. Iya. Itu sebetulnya kalau sekolahnya sudah sekolah ramah anak, dia akan balik bertanya, Pak Miko, apa yang Pak Miko bisa bantu di sekolah kami supaya semakin lebih hidup lagi? Kalau ini kan kita diceramain kan? Iya benar. Sekarang gitu Pak. Yang anak saya yang sekarang sih kalau saya tiap itu dia diundang, terus ngobrol, dia kasih tahu anak kita lebihnya apa, kurangnya apa, di rumah gimana, kamu di rumah gimana, ada masalah nggak sih di rumah, ada apa-apa, kayak gitu-gitu. Harusnya dibalik. Pak Miko, saya tahu Pak Miko ahli komputer nih, boleh nggak bantu-bantu supaya sekolah kami ini lebih hidup. Itu kedepannya maunya seperti itu. Jadi setiap orang tua kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan latar belakang yang berbeda-beda ini berharap setiap orang tua itu saling share. Akhirnya
setiap orang tua misalnya ingin tahu pengetahuan tentang polisi. Orang tua murid yang polisi itu mensosialisasikan apa itu kepolisian sesungguhnya, lalu kerja-kerja polisi itu apa, dan bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang paham hukum dengan yang tidak paham. Orang tua mendapat pengetahuan seperti ini, dia bagi sama anaknya. Atau kalau mau menegur anaknya, dia sudah pakai ilmu polisi. Lalu setiap orang tua ini pingin kalau anaknya sakit dia tidak khawatir. Nah, kebetulan di sekolah itu ada orang tua murid yang berprofesi sebagai dokter. Bagaimana orang tua yang berprofesi dokter ini mengajarkan apa yang dia ketahui ke setiap orang tua murid, sehingga orang tua murid ya minimal dia tidak mudah menerima berita hoax yang dikirim lewat WA. Kalau sakit ini pakai ini. Akan berbeda kalau dokter temannya itu yang menjelaskan. Itu yang menjadi penting. Ke depan, kalau ada muncul pertanyaan, apa dasar kok setiap orang tua harus dimintakan berperan seperti itu? Itu ada di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 di pasal 72. Jadi setiap orang dewasa yang memiliki pengetahuan, dia diminta untuk mensosialisasikan. Lalu kemudian yang orang tersosialisasi itu merasa tertarik, boleh Pak, kita buka kelas untuk supaya lebih dalam. Orang tua diminta untuk mensosialisasikan dan mengedukasi apa yang dia ketahui kepada orang lain. Sehingga orang lain ini dia punya anak, menangani anaknya penuh dengan ilmu. Ambil contoh lagi Bung Miko. Ada teman orang tua ahli di public speaking. Dia buka kelas public speaking. Jadi setiap orang tua akhirnya berpengetahuan public speaking. Yang sekarang ini dihadapi oleh negara Bung Miko adalah kasus stunting. Iya. Pas PPKM malah tambah-tambah ya katanya. Ya, itu sebetulnya kan masalahnya cuma satu Bung Miko kalau kita tanya ke puskes, karena pola asuh orang tua. Kenapa orang tua tidak memiliki pengetahuan tentang pengasuhan? Karena tidak mendapatkan share informasi dari orang lain. Coba bayangkan, ada orang tua murid kita yang ahli di bidang membuat masakan, membuat menu. Berarti chef kan? Nanti ada kelas cooking. Iya, betul. Jadi orang tua yang mungkin menunya itu dari hari Senin sampai hari Minggu itu sama, tetapi dikemas dengan unik. Misalnya ikan dibuat agak seperti kupu-kupu, dibuat gajah, terus dibuat apa. Akhirnya anak yang tadinya tidak mau makan, maunya jajan, dia akan lahap. Sebetulnya tidak ada anak yang stunting, yang ada adalah orang tua yang tidak berpengetahuan. Itu. Memang susah sih Pak kalau makanan Pak. Anak saya aja dulu susah makan Pak. Maunya nggak mau sayur Pak, nggak mau sayur. Dikasih lagi nggak mau sayur. Padahal kan sayur penting banget ya. Kata ahli ahli gizi dari IPB, beliau sudah meninggal ya. Sebetulnya pada awal anak itu masih di perut, ibunya itu harus dikenali semua makanan. Terus pada saat anak itu lahir, dia harus diperkenalkan dengan berbagai makanan juga. Itu yang kemudian akan terbekas di memori dia. Pada saat dia disuapin makanan A, itu akan mudah masuk, akan mudah diterima. Nah, tinggal bagaimana ke depan kita harus berkolaborasi dengan ahli-ahli gizi, yang kemudian ahli gizi itu bukan hanya bekerja untuk bagaimana dia dapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana ilmu dia itu disebar ke setiap orang tua. Jadi akhirnya ilmu yang barokah itu yang seperti itu Bung Miko. Iya betul.
Dulu sih sempat Pak di sekolah anak saya sempat pada minta ada guru ya, ada orang tua yang bisa masak suruh ngajar masak, orang tua yang bisa bisa komputer suruh minta ngajar. Tapi prakteknya saya nggak tahu nih akhirnya jalan atau enggak. Karena Itu kan itu harusnya juga dikawal terus. ya, Di sekolah ramah anak itu yang di komponen 6 itu maunya. Jadi bukan hanya nanti kalau ada pembangunan apa terus orang tua dikumpulin terus minta donasi, bukan itu. Itu hanya bagian kecil saja. iya betul. Iya, apalagi pas sekarang kan kalau sekolah-sekolah ya ini termasuk ini ya. Saya kan kadang-kadang ada yang pagi sampai sore. Sebetulnya Iya. penitipan anak gitu kasarnya mah ya. Itu Kasarnya menjadi penting kadang-kadang tuh. orang tua mikir ini titip anak aja deh dari pagi jam 7 dan jam 5 baru pulang. Itu kan kayak apa kayak nitip anak, Pak. Tapi Iya. bagus juga sih, mungkin ada orang tua yang nggak ada waktu ya. Saya nggak tahu gimana tuh, Pak. Terus banyak yang ada waktu juga. Itu harusnya menjadi kewajiban wali kota dan bupati, terutama untuk orang tua yang menjadi pegawai negeri maupun pegawai swasta, anaknya itu kan selama 8 jam menjadi yatim. Iya, betul. Betul, Pak. Terlantar. Untuk itu didorong harusnya ada tempat penitipan anak. Di sekolah yang membuka sampai ke jam sekian itu seharusnya mereka juga dilengkapi dengan ada ruang istirahat, ada kemudian tidur, ada makan. Ada makan, betul Pak. Ya itu seperti di Jepang itu. Kalau makannya terlambat disuruh cuci piring gitu atau apa ya? Pokoknya kalau dia terlambat ada hukumannya, saya lupa hukumannya apa. Kalau makannya lama banget. Itu proses untuk beres. membantu dia untuk disiplin. Tapi itu saya senang sih Pak, karena kalau di sekolah kan harus makan, harus mau makanan macam-macam. Kalau di rumah dia bisa, nggak mau Pak, mah nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini, nggak mau itu. Ya kalau di sekolah harus ya. Iya, karena di memori anak kayak saya suka makan ikan karena tinggal di pantai kan, jadi memorinya hanya ikan aja. Pak Hamid dulu tinggal di pantai. Di pantai, rumah kami dekat sekali di pantai, jadi kebiasaan makan ikan itu sesuatu yang harus diterima setiap hari. Kalau diperkenalkan dengan daging, kami pintar dari situ Pak, banyak ikan. Jadi diperkenalkan daging, kalau masih ada ikan kenapa harus milih daging? Ikan kan bagus ya. Ikan memang bagus ya, kan ikan juga kita tidak tahu dia makan apa ya. Oh iya, tapi kan dibersihin Pak. Bersih dia. Iya. Kalau ayam kita tahu dia makan apa. Oke. Kalau kita mau dapat list sekolah yang ramah anak di mana Pak sekarang Pak? Misalnya kalau di Bandung nih. Sekolah ramah anak hampir di setiap kabupaten kota yang sudah mendapatkan kategori layak anak, seperti Kota Bandung itu sudah ada. Lalu pokoknya di Jawa Barat dari semua kabupaten kota itu sudah 21 yang sudah mendapat kategori layak anak. Waduh, bagus ya. Lalu Jawa Tengah, Jawa Timur itu semua kabupaten sudah mendapat kategori layak anak. Lebih bagus dong daripada Jawa Barat. Udah lebih bagus ya. Jogja apalagi, Jogja udah semua kabupaten kotanya. Lalu DKI Jakarta sama Banten itu semua sudah berkategori layak anak. Lalu Kepulauan Riau itu mereka sudah layak anak. Yang lain itu masih seperti Jawa Barat tadi, ada yang kosong. Masih ada kabupaten kotanya yang belum mendapatkan kategori. Itu yang terus menerus didorong oleh gubernur di masing-masing provinsi. Semoga tinggal ya di Indonesia ini tinggal 3 provinsi yang belum mendapatkan kabupaten kotanya itu mendapatkan kategori layak anak. Itu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, sama Nusa Tenggara Timur. Kemarin saya sudah mulai pergi ke NTT. Kayaknya saya ada foto di Wajo itu. Iya. Di Labuan Bajo itu. Iya. Ya semoga ya Pak ya cepat maju Pak. Mereka juga ikut sama ya. Iya.
Seperti di Kabupaten di Labuan Bajo itu, dia seperti kota baru sekarang. Saya ke sana setahun yang lalu, Pak. 2 tahun yang lagi sebelum COVID. Terakhir itu saya ke sana. Nanti lihat video Ada saya itu perubahan harusnya ya. ada di video saya. Wah, asik, Pak. Itu Bapak ke sana sekalian, asik. Ya, saya pakai mobil bak terbuka, saya rekam itu. Iya. Nah, itu yang terkait dengan sekolah ramah anak. Jadi sudah menjadi satu kebutuhan ke depan yang terus-menerus harus kita dorong bersama-sama. Yang pertama yang harus dikuatkan itu adalah anak itu sendiri. Lalu kemudian kedua orang tua. Ketiga otomatis penyelenggara pendidikan, dan kuncinya ada di bupati dan wali kota. Karena kalau mereka berdua itu, bupati wali kota sudah benar-benar berkomitmen, tidak ada yang dapat menolak. Itu poinnya. Oke, Pak, makasih banyak nih, Pak. Saya sih ngarepin, Pak, semoga semua bisa sekolah ramah anak ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi, Pak. Mungkin kalau ada ini nanti kita judul yang lain yang menarik. Oke, semuanya terima kasih. Mungkin dari Pak Hamid ada kata penutup, Pak. Baik, terima kasih Bung Miko. Jadi pentingnya untuk ke depan supaya kita memiliki sekolah yang ramah anak di setiap daerah kita dorong siapapun yang ada di sekitar kita untuk memastikan setiap anak yang ada di dekat kita adalah anak kita semua. Sehingga anak merasa dia aman dan dia merasa terlindungi, dan yang paling penting harkat dan martabatnya dia selalu ditinggikan. Dengan hanya seperti itulah dia nanti akan membalas kepada kita dengan menciptakan kedamaian-kedamaian yang akan datang. Dia tidak mudah mengolok-olok temannya, dan dia tidak mudah merendahkan temannya, karena temannya juga adalah makhluk ciptaan Tuhan, sama juga seperti hewan, binatang, lalu tumbuh-tumbuhan, sehingga anak selalu menjaga lingkungan yang lebih nyaman untuk ditempati atau ditinggal. Demikian. Selamat sore. Oke, Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih semua. Ayo, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya matiin dulu rekamannya, Pak ya. Baik.